Antara keistimewaan Al-Quranul Karim, Al-Quran ini kaji dulu nak dibaca, dilihat baik berpahala. Kalian Al-Quran, ada Al-Quran itu kita pegang, lo mikir macam bedu baru melihat baik, no dilihat lah berpahala, ayo pakamnya. Nabi SAW bersabda, khamsun minal ibadah, Bapak Ibu. Ada 5 pandangan yang bernilai ibadah. Yang pertama, an-nazaru fil mushaf. Melihat kepada mushaf Al-Quran itu termasuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan pertama yang bernilai ibadah. Pandangan kedua, an-nazaru ilal Ka'bah, melihat Ka'bah. Kata Nabi SAW, di sekitar Ka'bah, Allah dalam sehari semalam menurunkan 120 rahmat. Dari 120 rahmat itu, Bapak Ibu, situn li ta'ifin. 60 rahmat Allah berikan kepada mereka yang sedang tawaf. Tawaf mutari Ka'bah itu dapat 60 rahmat. Sisa berapa berarti? Berapa tadi? 120. Sisa 60 lagi. Arba'una lil musallin. 40 diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang sedang sholat. Sholat di sekitar Ka'bah dapat 40 rahmat. Tawaf dapat 60 rahmat. Sisa berapa? 20. Isyruna lin nadirin. 20 rahmat Bapak Ibu Allah tunjukkan ke siapa? Ke orang yang melihat Ka'bah. Jadi ada orang di parak Ka'bah, tawaf tak ada, mayang tak ada. No, nentang Ka'bah, melihat Ka'bah. Jadilah itu oleh pahala. Dapat 20 rahman. Maka kata guru-guru kita, kata para fuqaha, kalau mayang di Ka'bah, depan Ka'bah, Bapak Ibu, nah kenang kalah, mudah-mudahan seluruh kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan oleh Allah untuk datang ke Baitullah. Yang sudah berangkat ngulang pulau berkali-kali, yang belum berangkat disegerakan Allah Subhanahu wa taala. Kenangkan kalau kita sholat semayang di depan Ka'bah, tak usah nunduk ke bawah. Naman mayang di Al-Palai kan nunduk ke bawah mayang, mengarahkan pandangan ke tempat sujud, itu sunnahnya. Ngapa kita diperintahkan mengarahkan pandangan ke tempat sujud? Agar membantu kita untuk khusyuk. Dibayangkan seolah-olah Ka'bah ada di hadapan kita. Mayangkan itu. Napanlah di depan Ka'bah, dan nggak dibayangkan. Ini kira depan barang tuh. Lihat, itu mayang depan Ka'bah tuh. Ngapa? Iya boleh pahala mayang, iya boleh pahala memandang Ka'bah. Ini pandangan kedua yang bernilai ibadah. Satu tadi mandang mushaf, yang kedua mandang Ka'bah. Yang ketiga itu banget pakam Bapak Ibu. An-nazaru ilal walidain. Melihat rayu mak, melihat rayu bapak. Kaji dulu banyak ngenjuk duit, ngenjuk umak. Lihat dulu rayu mak atau rayu bapak. Pahalo. Tak main-main. Kata Nabi SAW, ma min muslimin, tidaklah ada orang Islam yanzuru ila walidai, melihat ke umak bapaknya, nazara rahmah, dengan pandangan rahmat. Melihat rayu umak, melihat rayu bapak dengan pandangan rahmat. Dikatakan pandangan rahmat tuh bak mana Bapak Ibu? Baik kok kira-kira. No, kita nentang rayu umak, melihat ya Allah ma umak lah tua. Dalam hati terlintas, umak lah tua. Belumlah kami seorang menyorang anaknya, pacak nyenangkan umak. Orang menyorang nak merepotkan umak, nyusahkan umak, sampailah setua iko. Kita terlintas perasaan baik itu, terbayang jerih payah umak melahirkan, mesakkan. Kemudian kita pandang pula rai bapak, ya Allah bapak lah tua, rai lah keriput. Berumuran hidup bapak mencari, sampai tua masih mencari, nak mesakkan kami anak-anaknya. Belumlah kami sempat terbalas jasa bapak. Terlintas perasaan itu di hatinya. Tidaklah, kata Nabi SAW, ada anak mandang kepada wajah bapaknya dengan lintasan hati seperti ini,
illa kataballahu biha, kecuali bapak ibu Allah akan menuliskan dengan sebab itu pahala hajjatan makbulatan mabrura, haji makbul mabrur. Tak main-main. Haji mabrur. Nengar yang iko Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya dengan Nabi ya Rasul, bak mana jadi, mana ada budak dalam suari melihat umak bapaknya 100 kali, ya uji Nabi berarti 100 kali aja mabrur. Ya Allah, maka bersyukur banyak-banyak bapak ibu. Kalau orang yang nak dilihat ikon ini masih ada orangnya, bersyukur kita. Kalau yang nak dilihat ini masih ada. Kalau tak ada lagi, oh ya Allah, kita terluput dari pahala yang sangat besar. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita yang saat ini masih ada umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan taat, sehat afiat. Yang sudah meninggal dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan Allah ampuni mereka. Allah rahmati mereka di alam kuburnya. Allah senangkan mereka, Allah jadikan alam kuburnya sebagai taman daripada taman-taman surga. Mandang wajah umat, mandang wajah bapak. Ibadah bapak ibu. Bahkan bukan sembarang ibadah. Kata Nabi itu haji mabrur. Jadi, wak bedu kami naruh kanco. Tinggal di 16 Ulu. Di 16 Ulu. Dia ikoni hari-hari aktivitasnya ikoni di pasar 16 betoko. Di 16 tadi. Jadi budak ikoni tiap hari begawe itu tak ada naik mobil, tak ada. Dia naruh mobil, motor ada. Naik ketek. Dari 16 Ulu tadi ke 10 Ilir. Dia ke 10 Ilir dulu. Tak ada langsung ke pasar 16. Jadi ku tanya, ngapa pak nak beketek itu? Alasan dia tuh ujinya lemak beketek cepat. Kapunya aku baru tahu alasan itu berapa tahun kemudian. Dia ikut nih bapak ibu, apa yang dilakukannya? Dia nih masih naruh orang tua di 10 Ilir. Naruh orang tua di 10 Ilir. Jadi apa nak begawe itu wajib bagi dia sebelum berangkat ke pasar nyengok umak dulu, nyengok bapak. Ya bu, tak ada, tak naruh gawe apa-apa. Nak melihat rainya tuh baik. Nak melihat rayu umaknya, melihat rayu bapaknya. Apa yang terlihat itu sudah. Nah, terlihat di umak, terlihat di bapak, baru ke pasar. Nah, dia dari 10 Ilir ke 16 tadi berjalan parak dari situ. Ini dilakukannya terus. Kemudian setelah bapaknya meninggal, aku tahu tuh, setelah orang tuanya ninggal sekok, ninggal 2 bis. Budak ikut, nindo lagi beketek. Apa nak begawe? Bermobil. Uji kok ngapa, Pak? Udah lagi beketek. Baru diceritakan nyokapuk yang itu alasannya tadi. Maka bapak ibu manfaat kelah. Kalau mak bapak kita masih ada, gari, apalagi tinggal sedusun. Bila perlu tiap hari kunjungi umat bapak kita. Ya bukan apa-apa, sekedar untuk melihat wajah mereka. Dan lagi ada, meletak ada lagi dengar. Tinggal cerita baik, tinggal kenangan. Mumpung masih ada. Aku berapa kali wak bibi apa nak rayo model baik ni jalak nganukan kanco nelpon jauh balik rayo tak tahu can apa balik apa dah juga bapak itu tak tahu apa balik apa dah ujinya tak ladas lagi balik, tak naruh yang dilihat. Ternyata ngapa ya umak bapak lah tak ada lagi, tak ladas lagi balik. Ada nih anda mau balik. Ujalah lain. Tak ada lagi umak, tak ada lagi bapak. Maka sekali lagi Omeo lah bikin ngomong manfaat kelah bapak ibu. Mumpung keduanya masih ada. Ini pandangan yang ketiga. Yang bernilai ibadah. Satu tadi mandang Al-Quran, yang kedua mandang apa? Mandang Ka'bah, yang ketiga mandang rayu umak bapak. Yang keempat, an-nadharu fi Zamzam, melihat air Zamzam. Jadi air Zamzam itu selain faedahnya diminum, dilihat juga kapuk air Zamzam. Maka apa kita nak minum air Zamzam, dinjau orang jangan berdegok-degok langsung. Dia sama dengan air biasa, kaki dulu, lihat dulu.
Lihat, sudah lihat tuh berdoa. Uji Nabi, ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam tuh tergantung niat orang yang minum. Yang minta sehat, insya Allah bakal sehat. Tergantung niat kita. Ada yang bertanya, jadilah tas minum zam-zam, minta gerot, laju. Ya tak apa-apa, hajat dunia akhirat. Cuma jangan lupa, minta kebaikan akhirat, jangan lupa. Minta dunia diatur, tak masalah. Ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang minum. Jadi ternyata melihatnya juga berpahala. Jadi lo minum zam-zam tuh, lihat dulu sebelum minum tuh. Berdoa, berdoa. Udah tuh kok baru minum. Dan kata Nabi memandang zam-zam itu, wahiyya tahattul khotoya. Dia ngapuskan dosa. Mandang zam-zam itu. Ini pandangan yang keempat. Yang terakhir, an-nazaru fi wajhil alim. Pandangan yang bernilai ibadah, melihat kepada wajah orang alim. Maka orang-orang lama dulu galak di rumahnya majangkan foto kiai, foto gurunya. Ngapa? Ternyata melihat rayu orang alim itu ibadah. Bapak Ibu, inilah 5 pandangan yang kata Nabi SAW termasuk daripada ibadah. Termasuk diantaranya adalah memandang Al-Quranul Karim. Ini keistimewaan Al-Quran yang pertama. Memandangnya ibadah.